Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Terima kasih Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir ya. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu UPA 21 sehari pegawai tidak tetap ya. Itu meliputi apa saja nanti kita akan bahas sama-sama. Baik, sebelum kita mulai pokoknya hari ini kita berdoa dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang PPA 21 sehari pegawai tidak tetap. Jadi ada upah harian, upah satuan, upah mingguan, dan namanya upah dorongan. Dia nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, kita mulai selanjutnya. Tujuan dalam belajar ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 di atas penghasilan berupa upah satuan, mingguan atau dorongan dalam pertemuan hari ini ya, dalam PPh pasal 21. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu menurut peraturan Dirjen Pajak nomor 16 PJ 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja itu berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unitnya, terus hasil pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerjanya. Jadi di sini pegawai tidak lepas ini adalah yang dia tidak ada ikatan sebagai karyawan ya, berarti dia hanya tenaga kerja jasa panggilan ya, apabila dikerjakan yang sudah dikontrak ya, itu dia mengerjakan apa dan perhitungannya berapa itu biasanya sudah diatur oleh perusahaannya tersebut ya. Perusahaan sudah mengatur sendiri dalam peraturannya tersebut. Nah, pola pembayarannya itu ada yang upah harian, upah satuan, ada upah dorongan, dan namanya upah yang dibayarkan bulanannya. Itu adalah penghasilan pegawai yang tidak tetap dan tenaga kerja atau tenaga kerja lepas. Nah, itu pola pembayarannya. Jadi setiap pembayarannya kalau tenaga kerja lepas atau tidak tetap itu berbeda-beda. Contohnya kita mau renovasi rumah ya, kita biasanya memanggil tukang ya, itu namanya biasanya kita itu ngasihnya ada yang langsung upah borongan, jadi kita terima jadi dari bahan, terus dari tenaga kerja itu sudah selesai semuanya, jadi kita tidak memikirkan apa-apa saja ya, sudah diatur oleh sana. Kalau kita borongan itu berbeda ya. Nah, tapi kalau satuan
tuh biasanya dikasih sendiri ya. Kalau harian itu dikasih setiap 1 hari ya, setiap 1 hari dikasih. Tiap dia melakukan menyelesaikan pekerjaannya 1 hari, dia datang, sorenya pulang, tuh biasanya langsung digajinya sendiri ya. Terus ada namanya upah harian yang dibayarkan bulanan. Itu ada yang dibayarkan setiap akhir bulan, di total dari dia berangkat itu biasanya di absen ya, di absen dulu, tanda tangan ya, datang terus sama pulang di absen ya, terus nanti pulang di setiap bulannya dia akan menerima bersih ya, itu dari setiap bulanannya. Nah, kalau upah harian itu adalah upah atau imbalan yang diterima atau yang diperoleh pegawai yang terutang yang dibayarkan secara harian ya. Terus kalau upah mingguan itu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Nah, kalau upah satuan itu adalah upah yang atau diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau yang dibayarkan itu jumlah unitnya dari hasil pekerjaan yang dihasilkan. Kalau upah borongan itu atau imbalan yang diterima atau yang diperoleh pegawai yang terutang ya, atau yang dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu ya. Itu kalau upah borongan itu berbeda-beda ya. Jadi baik, selanjutnya di sini adalah perhitungan teknis ya, atau upah harian satuan atau borongan ya. Upah harian upah ya atau konversi ya, kalau penghasilan kumulatif kurang dari 4.500.000 maka penghasilan hariannya itu dia 450.000 ya. Itu biasanya melebihi dari 450, maka dia kena pajaknya itu 5%. Kalau kurang dari 450 sehari ya tidak kena pajak ya. Terus kalau penghasilannya lebih dari 4.500.000 ya, maka dia pajak penghasilannya dikurangi PTKP harian ya. Terus kalau tarif berlaku adalah tarif pajaknya pertama adalah 5% ya. Terus penghasilan kumulatif per bulannya adalah 4.500.000. Di DPP-nya yang penghasilannya disetahunkan itu adalah PTKP-nya, dan tarif berlakunya adalah tarif progresif di pasal 17 yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah penghasilan pegawai tidak tetap. Jadi atau tenaga lepas ini terdapat dua jenis pembayaran, ada pembayaran secara bulanan dan yang dibayarkan tidak secara bulanan. Baik, selanjutnya adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi pemegang atau calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. Jadi PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP dan PPh 21 yang harus dipotong. Dan sebesar PPh 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Jadi berlaku untuk upah harian satuan borongan honorarium yang diterima tenaga harian lepas ya, tetapi dibayarkan secara bulanan.
Baik, selanjutnya adalah Bagus bekerja pada perusahaan kimia dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanannya adalah Januari 2020. Jadi Bagus Hermanto itu hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehariannya adalah 250.000. Terus Bagus itu menikah tetapi belum memiliki anak ya, jadi namanya K0 di perhitungannya dalam PPh pasal 21 di upah Januari 2020 yaitu 250.000 dikalikan 5 juta ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi Bagus bekerja pada perusahaan kimia dengan dasar upah harian yang dibayarkan ya di bulan Januari 2020. Jadi Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari ya bekerja dan upah sehariannya adalah 250.000. Jadi Bagus itu menikah tetapi belum mempunyai anak ya. Dalam perhitungan PPh pasal 21 dari upah Januari 2020 20 dikalikan 250.000 ditambah dengan 5 juta. Di penghasilan neto setahunnya adalah 12 kalikan 5 juta menjadi 60 juta. Terus penghasilan neto setahunnya adalah 60 juta. Jadi PTKP setahunnya untuk wajib pajak sendiri adalah 54 juta. Tambahan karena menikah jadi menjadi 4.500.000. Di totalnya adalah 58.500.000 ya. Nah, penghasilan kena pajak itu adalah 1.500.000. Jadi di sini kena PKP 1.500.000 dan nanti yang setahun kan adalah 5% dikalikan 1.500.000 sama dengan 75.000. Jadi kalau dalam bulanannya 75.000 dibagi 12 maka dia membayar pajaknya adalah 6.250 rupiah. Ya, itu yang dibayarkan setiap bulanannya. Nah, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu pemegang atau calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan itu tidak secara bulanan, tetapi tentukan jumlah upah uang saku harian atau rata-rata ya. Terus itu dalam seharinya itu banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Terus upah satuan itu dikalikan dengan jumlah rata-rata dari satuan yang dihasilkan dalam sehari di borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongannya. Baik, selanjutnya adalah contoh upah harian. Cipto dengan status belum menikah pada bulan Januari 2001 bekerja sebagai buruh harian PT Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000 ya. Di upah sehariannya adalah 450.000. Jadi upah harian tidak dilakukan pemotong PPh adalah 450.000.
penghasilan yang kena pajak seharinya adalah 0. Jadi sampai dengan hari ke-10 dengan jumlah kumulatif dengan yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh 21 yang dipotong. Baik, pada hari yang ke-11 ya, itu ada jumlah kumulatif ya atau upah yang diterima melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang terutang itu dihitung berdasarkan upah yang setelah diterima ya. Misalnya sampai dengan hari yang ke-11, jadi 11 dikalikan 450.000 jadi menjadi 4.950.000 ya. Untuk TKP yang sebenarnya di 11 hari dikalikan 54 juta dibagi 360 ya. Itu hasilnya menjadi 1.650.000. Nah, pajak penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 adalah 3.300.000. Jadi pajak PPh 21 terutang sampai dengan ini 5% dikalikan ini adalah menjadi 3.300.000, menjadi 165.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai hari ke-10 adalah 0 rupiah. Jadi PPh yang harus dipotong pada hari ke-11 adalah 165.000, sehingga Cipta itu menerima bersih di 450.000 dikurangi 165.000 menjadi 285.000. Yang kedua, misalnya Cipta bekerja selama 12 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari kedua adalah sebagai berikut. Pada hari kerja ke-12 jumlah PPh 21 yang dipotong adalah PTKP yang seharinya adalah 54 juta ya, 44 miliar ya. Terus dijadikan adalah 150.000 ya. Di penghasilan kena pajaknya 300.000 ya. Terus PPh 21 yang terutang dia adalah 5% dikalikan dari 300.000 dikalikan dari ini ya, dari TKP penghasilan kena pajak jadi menjadi 150.000, sehingga pada hari yang ke-12 Cipto itu menerima upah itu bersih sampai 450 dikurangi 15.000 ya menjadi 435.000. Baik, selanjutnya Dodi belum menikah dan bekerja sebagai buruh harian. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 445.000. Jadi beberapa pajak penghasilan PPh 21 yang dikenakan adalah Dwi belum menikah dan bekerja namun menerima upah sebesar 700.000 per harinya. Berapa jumlah PPh 21 nya tuh kita bahas bersama-sama. Jadi ada upah satuan, kami belum menikah, dia seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit pada perangkat wifi pada suatu perusahaannya. Upah yang dibayarkan adalah jumlah satuan atau unitnya. Misalnya dia menyelesaikan yaitu 125.000 per 2 TV dan dibayarkan di tiap minggunya. Di dalam 1 minggu 6 hari dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upahnya adalah 3 juta rupiah. Nah, dalam perhitungan PPh 21 ini jadi upah seharian adalah 3 juta rupiah. Ya, dibagi 6 menjadi 500.000. Jadi
Upah di atas 450.000, sehariannya adalah 500.000, di 450.000 dibagi 5 dengan adalah 50.000. Jadi upah seminggu ya terutang adalah 300.000. Jadi 5% dikalikan 300.000 menjadi 15.000 per minggunya. Terus yang kedua, Nanang belum menikah dan bekerja sebagai sales vitamin pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatannya. Dan memperoleh upah Nanang dihitung berdasarkan jumlah vitamin yang dapat dijual, yaitu sebesar 130.000 per vitaminnya, dan dibayarkan setiap 1 minggu sekali. Dalam 1 minggu 6 hari kerja. Itu Nanang menjual 30 vitamin ya, dengan upahnya itu 3.900.000. Jadi berapa PPh 21-nya? Dalam perhitungannya ini jadi upah hariannya lah 3.900.000 ya, dibagi 6 menjadi 650.000. Jadi upah di atas 450.000 adalah 650.000 dikurangi 450 adalah 200.000. Maka PPh 21 ya terutang adalah 6 dikalikan 5%. Jadi terus dikalikan 200.000 menjadi 60.000. Baik pegawai dengan upah borongan. Jadi Citra mengerjakan proyek ya, menulis dengan upah borongan sebesar 1.250.000 ya. Bekerja yang diselesaikan dalam 2 harinya adalah jumlah PPh 21 yang dikenakannya. Terus cara perhitungannya adalah upah borongan dan sehari ya, 120.000 dibagi 2 menjadi 625.000. Jadi upah yang di atasnya adalah 450.000. Nah dikalikan 625 itu menjadi 450.000 ya. Jadi dia totalnya 175.000. Jadi PPh terutangnya adalah 2 kali 5% dikalikan 175.000, jadi menjadi 17.500 rupiah. Baik, selanjutnya adalah ketentuan penghasilan. Bila penghasilan merupakan upah mingguan atau upah sehari, dalam upah seminggu dibagi 6 ya. Bila penghasilan merupakan upah satuan atau upah harian ya, itu banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam sehari ya, dikalikan namanya upah satuan produk. Jadi bila penghasilannya merupakan upah borongan atau upah satuan harian adalah jumlah upah borongan yang dibagi dan banyaknya hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksudnya. Baik, selanjutnya adalah contoh soal ya. Di sini soal 1, soal 2, soal 3 ya. Soal 1, Kadio sudah menikah, belum mempunyai anak, yang mendapatkan borongan perbaikan rumah senilai 3 juta rupiah yang dia selesaikan selama 15 hari. Jadi hitung berapa besarnya PPh yang terutang. Terus soal yang kedua, Pak Sarman adalah bekerja di PT Mas Bas ya. Dengan upah hariannya dia adalah 85.000. Dia sudah menikah, mempunyai 2 anak selama bulan Maret 2007. Dia bekerja selama 8 hari ya. Nah, selanjutnya di sini
Ali bekerja di PT ABC dengan upah yang diterima bulanannya. Di Juli, Ali selama 25 hari, upah yang diterima adalah 120.000. Ali sudah menikah dan memiliki 1 anak. Ya. Baik, di sini adalah contoh tenaga ahli. Ya, konsep dari tenaga ahli adalah merupakan tenaga yang menerima penghasilan, yaitu berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Ya, di setiap orang itu mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Misalnya kalau mahasiswa minta tolong ke namanya dalam renovasi rumah, biasanya kan mahasiswa memanggil tukang yang sudah profesional, yang sudah berpengalaman, ya, dan sudah sesuai dengan bidangnya, keahliannya. Ya, itu biasanya misalnya membangun rumah, ya, terus renovasi dapur. Ya, biasanya kan kita mencari tukang yang benar sudah mempunyai keahlian. Itu makanya kita mempunyai namanya pos tenaga ahli. Ya, beda-beda tuh biasanya. Besar gajinya tuh biasanya yang diterima tuh beda-beda, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya itu kalau misalnya kita panggil tukang yang sudah ahli di bidang pembangunan dalam renovasi rumah misalnya, itu biasanya dia menarifkan sekian, maka kita harus bisa menyesuaikan, ya, tarifnya tersebut. Ya, kita sesuaikan tarifnya. Nah, baru kita nanti bayarkannya berapa. Ya, kita nanti baru kita bayarkan. Jadi berbeda-beda, ya, tarif dari tenaga ahli tersebut. Jadi tenaga ahli yang merupakan tenaga yang menerima penghasilan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, di mana artinya posisi tenaga ahli tidak sama dengan pegawai. Jadi mereka tidak memperoleh gaji bulanan sebagai pegawai, mereka tidak memperoleh gaji bulanan, ya, dalam karyawan perusahaannya, tapi termasuk juga besaran gaji yang diterimanya. Itu dalam peraturan pajak menyebutkan 8 jenis profesi yang termasuk kategori tenaga ahli. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ada namanya pengacara, ya. Yang kedua ada namanya akuntan, ya. Terus ada namanya arsitek, ya. Terus ada namanya dokter, ya. Terus ada namanya konsultan, ya. Terus ada namanya notaris, ada penilai dan aktuaris. Jadi setiap di sini bidangnya ini berbeda-beda biayanya. Biasanya tuh kalau pengacara itu biayanya sampai 5 juta, ya, 5 juta, 7 juta setiap dia menerima kerjaan transaksi, ya. Kalau akuntan itu biasanya setiap perusahaan berbeda-beda, ya, tergantung akuntannya, yang ada yang tarik sampai 6 juta, 7 juta, ya, setiap laporan keuangan yang dikerjakan. Terus arsitek itu biasanya dia tergantung dari dari itu customernya atau pelanggannya itu dia mengerjakan apa, dia bisa membuat apa, nanti baru dia akan menerima jasanya sendiri. Dokter, konsultan, notaris, ya, itu berbeda-beda biayanya, ya. Jadi dalam artian ini, ahli dasar ketentuan penerapan tarif PPh 21 tenaga ahli terbagi menjadi 2 kategori, yakni kesinambungan dan tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan itu berarti imbalan yang dibayarkan atau terutang dari lebih dari dalam 1 tahun kalender. Jadi selama tidak berkesinambungan berarti imbalan yang dibayarkan terutang hanya 1 kali dalam setahun kalendernya. Terus selanjutnya tenaga ahli yang menerima penghasilan berkesinambungan, di tarif pajaknya dikenakan pajak atas jumlah kumulatif dari penghasilan kena pajak. Tenaga ahli yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, dari tarif pajaknya itu
dikenakan atas 50% penghasilan bruto dalam pembayaran setiap bulannya. Nah, dalam PPh 21 tarif 17 atas jumlah kumulatif, jadi jumlah kumulatif ini 50%-nya adalah dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau yang terutang dalam 1 tahun kalender yang berbeda-beda ya perhitungannya dalam PPh pasal 21 dalam tenaga ahli ya. Nah, di sini ada contoh. Roni adalah seorang aktuar senior yang bekerja di perusahaan keuangan ya, seorang akuntan ya, berarti seperti itu ya, sekaligus di perusahaan asuransi ya, B dan perusahaan A yang menerima penghasilan itu 4 kali dalam setahun. Di 4 Februari dia menerima dari Mei, Agustus dan November, masing-masing adalah 40 juta. Di perhitungan PPh Roni adalah penghasilan bruto 4 kali 40 juta menjadi 160 juta. Penghasilan kena pajak itu adalah 50% dikalikan 60 juta, itu adalah 80 juta ya. Terus di PPh 21 nya adalah 5% dikalikan 60 juta, 6 juta ya, sama 15 juta dikalikan 20%. Baik, contoh yang kedua, perusahaan A di bulan Februari yaitu adalah 40 juta, penghasilan kena pajak 20 juta, penghasilan kena pajak kumulatif dalam jadi tarifnya adalah 5%, di PPh 21 dipotong adalah 1 juta. Terus bulan Mei dia penghasilannya bruto sampai 40 juta ya. Terus penghasilan kenanya pajaknya 20 juta, maka penghasilan pajak kumulatifnya adalah 5% menjadi PP yang dipotong adalah 1 juta. Terus di bulan Agustus 40 juta, di penghasilan kena pajak yang kumulatifnya ada 20 juta ya, di 60 juta 5% adalah 1 juta, dikena pajak yang dipotong ada 1 juta rupiah. Bulan November dia penghasilan brutonya adalah 40 juta, dia penghasilan kena pajaknya 20 juta, di penghasilan kena pajaknya adalah 80 juta ya. Di tarifnya adalah 15%, di 13 juta. Baik, selanjutnya adalah penghasilan PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan hanya dari satu pemberi kerja dan dapat pengurangan penghasilan tidak kena pajak. Nah, dia dengan syarat telah memiliki namanya nomor pokok wajib pajak dan telah memiliki dalam rumus biaya pasal 21 adalah PPh 21 tarif pajaknya adalah 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. PTKP bukan pegawai per bulannya adalah 4.500.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. 35.000 adalah tambahan wajib pajak kawin ya. Terus 75.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan semenda dalam keturunannya. Itu tanggungannya sepenuhnya adalah maksimalnya adalah 3 orang. Nah, Pardi adalah seorang pengacara yang belum menangani kasus dan proyek komisi sebesar 620 juta. Dari PT Lugas ia pun telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kartu NPWP. Adapun rumus perhitungan dalam PPh 21 tenaga ahli dengan penghasilan tidak bersifat berkesinambungan ini adalah penghasilan bruto dikalikan 50%, ditariknya adalah 17. Maka perhitungan PPh 21 utang atas komisi yang diperoleh Pardi adalah penghasilan kena pajak 50% di 620.000 menjadi 310 juta ya. Dalam perhitungan PPh 21 yang terutang di 5% adalah 50 juta ditambahkan 15% dikalikan 200 juta menjadi tambahkan 25% dikalikan 60 juta menjadi 40 juta 500.000.
Baik, selanjutnya Joko merupakan tenaga ahli teknis yang hanya bekerja di perusahaan EGS ya, selama 2021 yang menerima penghasilan bruto 60 juta pada Maret 70 juta ya. Nah, 40 juta pada Agustus yang ini Joko belum kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Jadi penghasilan brutonya adalah 60 juta. Di 30 juta penghasilan kena pajaknya itu dia sampai 82 juta. Di PPh 21 yang terutangnya adalah 5% dikalikan 60 juta dan 15% dikalikan 22 juta menjadi 6 juta 300. Di sini adalah contoh perhitungan brutonya. Jadi kalau bulan Maret ya 60 juta, maka penghasilan kena pajaknya 50% dari brutonya di 25 juta 500 ya. Dia dikalikan 50% dikalikan 60 juta menjadi 4 juta 500 ribu ya, itu adalah contoh ya. PPh dipotongnya adalah 1 juta 275 ribu ya. Ini sudah ditarifkan ke 5% dari 25 juta ini. Terus ini bulan Mei 70 juta, maka di sini penghasilan kena pajaknya adalah 30 juta 500. Maka di sini 5%-nya dari 30 juta 500 adalah 1 juta 525. Terus bulan Agustus 40 juta, dari 5%-nya 4 juta, 15%-nya 14 juta, di 9 juta 150 ya. Terus Oktober 30 juta, 15% dikalikan 10 juta 500 menjadi 1 juta 575 ribu. Baik, demikian dari saya pertemuan yang ke-9. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pertemuan yang ke-9. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan dalam pertemuan yang ke-9 hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.